Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali sore ini kita akan ngabuburit ya. Sore-sore melihat kota Samarinda sore hari, tapi beda jalur ya. Kalau sebelumnya kita jalurnya di tepian, ini sesuai request dari penonton kita ya, dari penonton channel YouTube kita, request ke arah Sempaja. Oke, kita akan ke arah Sempaja ya. Jadi ini saya dari Hotel Mesra, dari Jalan Kesuma Bangsa akan belok kiri ke arah Jalan Pahlawan, ke arah Mall Lembuswana, dan akan terus ke arah Sempaja. Jadi seperti apa kondisi jalannya nanti kita akan lihat ya teman-teman. Ini adalah Hotel Mesra ya. Ini Hotel Mesra, hotel bintang 5 yang juga cukup lama sudah ya. Ini ada mallnya, mall pertama, Mall Mesra Indah, tapi lokasinya bukan di sini ya, tapi di Hotel Mesra. Nah, Hotel Mesra ini kadang-kadang bagi orang luar ya, ini agak gimana gitu, karena misalnya nih suaminya tugas gitu ya ke Samarinda, terus nginep di Hotel Mesra. Ditanyakan sama istrinya, "Papa nginep di mana?" "Di Hotel Mesra." Itu jadi kayak gimana gitu ya. Oh gitu ya, mesra-mesraan gitu ya. Padahal memang namanya Hotel Mesra ya, bukan mesra-mesraan gitu ya. Jadi mallnya juga namanya Mesra Indah ya. Ini Jalan Pahlawan teman-teman. Jadi tadi dari Kesuma Bangsa ke kanan kita Jalan Pahlawan. Kenapa Jalan Pahlawan? Karena di sebelah kiri ini, di kiri jalan ini ada makam pahlawan ya. Ada makam pahlawan di jalan ini, di Jalan Pahlawan ini. Ini termasuk salah satu jalan protokol ya di Samarinda, jalan utama di Samarinda, sehingga menjadi perhatian penting di sini. Bukti dari jalan protokol adalah ya jalanan ini relatif tidak pernah rusak ya. Ada lubang dikit pasti akan ditambal, langsung dilapisi lagi dengan jalanan baru, dengan aspal yang baru. Karena ini adalah salah satu jalan penting ya, jalan protokol di kota Samarinda. Di sebelah kiri ini teman-teman ada hotel tepian ya, tapi nggak tahu ini masih hotel tepian apa enggak ya. Udah ganti kayaknya ya, udah ganti karena udah tutup ya. Dan yang paling penting di Jalan Pahlawan ini, di kawasan ini adalah di sebelah kanan bisa dilihat ya, ada bangunan biru-biru ya. Nah, ada biru kemudian warna krem-krem. Ini adalah Pasar Segiri. Ini merupakan pasar induk, pasar terbesar di kota Samarinda itu di sini. Jadi mau belanja sayur, daging, ikan, ayam, telur, itu ada di sini. Ini namanya Pasar Segiri, pasar induk ya. Dan ini pasar yang hampir 24 jam tidak pernah tidur ya. Mau tengah malam, mau subuh, yang jualan ada terus. Nah, ini Pasar Segiri. Kemudian ada pahlawan tuh barusan ya. Mudah-mudahan sehat beliau ya. Oke, ini sebelah kiri juga ada yang legend bagi orang Samarinda, itu bakwan bintang ya. Bakwan bintang Malang termasuk bakwan yang cukup legend, tapi nggak tahu nih apakah rasanya masih sama atau enggak, karena saya sudah lama nih nggak makan bakwan bintang. Mungkin ada para penonton channel ini ya, penonton YouTube yang pernah tinggal di Samarinda ya, yang sekarang sudah nggak di Samarinda lagi, mungkin pernah punya kenangan ya, pernah punya nostalgia ya di jalanan ini. Ini adalah Jalan Dr. Sutomo ya. Di Jalan Dr. Sutomo ini, di gang-gangnya ini banyak sekali kos-kosan ya. Jadi kalau yang kuliah di Universitas Mula Warman, terus dulu di sini ada namanya SPB, Sentra Pendidikan Bisnis, atau kayak LP3I gitu ya, di kawasan ini itu banyak yang kos di sini, di sekitaran sini. Ada juga yang dulu mungkin kos di kuliah di PPSI, Pusat Pendidikan Sekretaris Indonesia. Nah, itu ada juga tuh PPSI ya. Konon dulu itu wah cantik-cantik ya, karena perempuan ya. Jarang ada mahasiswa PPSI itu laki-laki ya, nggak mungkin, karena yang jadi sekretaris ya. Ada sih mungkin 1-2 gitu ya. Kayaknya bukan laki-laki beneran deh lo kayak gitu ya. Nggak ya, perempuan dan laki-laki beneran kok ya. Oke, kalau kita ke kiri ini, jalanan ke kiri ini Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani ya, termasuk rumah sakit
pusat ya, rumah sakit pusat di Samarinda milik Provinsi Kalimantan Timur, punya Pemprov Kalimantan Timur. Kemudian ini ada Hotel Haris ya. Hotel Amaris, maaf, Hotel Amaris. Ada Gajah Mada ya di Jalan Dr. Sutomo ini. Yang jelas di Dr. Sutomo ini berarti ada ya satu aja hotel ya, Hotel Amaris. Satu-satunya Hotel Amaris. Kemudian seperti yang saya bilang, di gang-gang di kiri kanan ini ada banyak sekali rumah-rumah kos, selain untuk karyawan juga untuk para mahasiswa, karena tidak jauh dari sini ada kampus Universitas Mula Warman, ada juga kampus Widya Cipta Dharma, kemudian ada kampus Widya Gama ya, ada beberapa kampus ya di kawasan ini, di daerah sini. Kemudian belum lagi yang akademi ya, maksudnya akademi keperawatan, akademi kesehatan ya, akademi perawatan, akademi kebidanan ya, itu di kawasan-kawasan di sekitar sini tuh ada, di depan sana ya, di Jalan M. Yamin ya. Dan di depan itu ada menara Masjid Al-Ma'ruf, termasuk masjid yang cukup besar di perempatan kota Samarinda, terutama di Mall Lembuswana ini teman-teman ya. Oke, kita masih tunggu, ini masih traffic light, lampu merah ya. Bagi teman-teman yang pernah tinggal di kota Samarinda ini, boleh dong tulis di kolom komentarnya di sini ya, di bawah ini. Mungkin pernah ada kejadian atau ada kenangan-kenangan nostalgia indah ya. Dan Sutomo ini dulu termasuk daerah yang banjirnya parah. Sekarang sih kayaknya masih banjir juga ya, dikit-dikit ya, tapi dibanding yang dulu kalau sudah musim banjir di Sutomo ini, waduh, tenggelam ya. Bahkan perahu karet pun bisa lewat, perahu maksudnya ya, di sini ya. Ini karena Samarinda ini dikepung sama sungai ya, dikepung sama Sungai Karamumus, sehingga kalau sudah musim banjir, masya Allah ya. Nah, tapi pelan-pelan pemerintah kota Samarinda terus berusaha untuk mengatasi situasi banjir ya. Oke, ini masih di Sutomo, kita masih harus antri. Dan di sebelah kanan itu teman-teman, lihat ya, ada merah-merah ya. Nah, tuh kelihatan ya, ada merah di sebelah kanan video ini. Ada kayak tugu, ada patung. Ayo coba tebak, itu patung apa? Bagi warga di luar kota Samarinda, bagi warga yang pernah tinggal di Samarinda yang sekarang nggak di Samarinda lagi, coba deh tebak, itu patung apa tuh? Yang warna merah tuh, yang warna merah itu kalau dari sini kayak apa ya? Kayak bulat-bulat gitu, kayak guling apa ya? Kalau saya lihat dari sini, kita lihat dari video ini kayak guling, kayak apa lagi ya? Kayak boneka yang kalau direbahin, boneka balon itu ya, yang kalau ditunjul terus balik lagi itu loh. Ada kan ya boneka penguin ya, boneka penguin yang kalau direbahin bisa berdiri lagi, kayak gitu juga kan bentuknya kan ya. Tapi kira-kira yang benar itu patung apa coba? Ayo teman-teman yang ada di luar kota Samarinda, boleh dong komentar. Ayo, kira-kira itu ikon apa, patung apa, bentuknya seperti apa? Ayo, ini seru nih ya, bentuknya seperti apa. Ini pasti yang warga kota Samarinda itu tahu banget, ini tuh patung apa, pasti tahu ya. Ya kan. Nah, ini di perempatan Lembuswana ya teman-teman, simpang Lembuswana. Di sebelah kiri itu ada Masjid Al-Ma'ruf ya. Kemudian di depan tuh Mall Lembuswana. Nanti kita akan terus ya menyusuri kawasan Sempaja, karena ada request minta di daerah Sempaja. Oke, kita penuhi ya requestnya teman-teman satu demi satu yang pengen melihat lagi kota Samarinda yang sudah lama nggak pernah di Samarinda ya, bisa kita lihat lagi. Oke, ini Lembuswana ini dulu teman-teman, sebelum Mall Lembuswana ini adalah terminal ya. Jadi dulu sebelum ada Lembuswana ini adalah terminal antar kota. Jadi terminal antar kota, makanya ini lahannya milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dijadikan Mall Lembuswana. Nah, dijadikan Mall Lembuswana sehingga
sistemnya BOT, Build Operate Transport, artinya dibangun, digunakan, terus diserahkan. Nah, Lembuswana ini diambil dari nama maskot ya, lambang kerajaan Kutai Kartanagara itu Lembuswana. Dan Lembuswana itu simbol dari kejayaan kerajaan Kutai ya. Itu adalah merupakan patung yang gabungan kehebatan hewan-hewan ya. Bermahkota bukan raja, bersayap bukan burung, bertaji bukan ayam, bersisik bukan ikan. Kemudian apa lagi ya? Itulah Lembuswana ya. Bermahkota bukan burung, bermahkota bukan raja, bersayap bukan burung, bertaji bukan ayam, bersisik bukan ikan ya. Dan itulah Lembuswana. Jadi kehebatan dari hewan-hewan ya dijadikan satu sebagai simbol mitologi kerajaan Kutai Kartanagara. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua Hindu di Indonesia ya teman-teman. Bahkan Indonesia ini masuk zaman sejarah, dari zaman prasejarah itu ketika ditemukannya prasasti Batu Yupa di masa kerajaan Kutai yang ditulis oleh Raja Mulawarman ya, raja Hindu tertua di Indonesia. Sayangnya tidak banyak literasi ya, tidak banyak bukti sejarah, sehingga nama kerajaan Kutai ini kalah dengan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ya, kerajaan Majapahit, Pajajaran, kerajaan Singosari, kerajaan Sriwijaya ya di Sumatera. Jadi kalah pamor ya dengan raja-raja yang ada di sana. Padahal kerajaan Kutai pertama itu adanya di kerajaan Hindu tertua itu adanya di Kutai ya, di Indonesia. Oke, sebelah kiri ini ada Robinson ya teman-teman. Ada Mall Robinson ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita ke arah Sempaja ya. Ini Jalan M Yamin ya, Jalan Muhammad Yamin. Sebelah kiri ini ada bangunan ya, sepintas ada hijau-hijau. Ini bangunan baru teman-teman. Kalau warga yang sudah nggak di Samarinda lagi, ini adalah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini Rumah Sakit Mata. Kebetulan saya pernah tuh di Rumah Sakit Mata yang sebelum di sini ya, sebelum di lokasi yang baru ini saya pernah operasi lasik ya. Jadi yang tadinya mata minus sekarang udah normal. Biayanya kalau nggak salah cuma 19 juta rupiah. Lebih murah daripada di luar kota Samarinda ya. Oke, sebelah kanan ini ada pintu gerbang Universitas Mulawarman ya, universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Kalimantan Timur. Ini Universitas Mulawarman. Tadi saya sampaikan kan bahwa prasasti Batu Yupa itu di masa Raja Mulawarman. Nah, nama raja itulah yang diabadikan menjadi nama universitas ya, Universitas Mulawarman, Raja Hindu tertua ya di Indonesia. Makanya banyak penganut agama Hindu ya teman-teman, penganut agama Hindu yang dari Bali bahkan itu kalau momen-momen tertentu itu menuju ke Kutai Kartanagara, ke Anggana ya, ke tempat kerajaan Kutai pertama berdiri ya, kerajaan Kutai lama ya, kerajaan Kutai lama ada di sana. Mereka menapak tilas ke lokasi kerajaan itu teman-teman ya, karena kerajaan Hindu tertua ada di Kutai ya, ibaratnya itu wisata religi ya bagi umat yang beragama Hindu teman-teman. Ini di sebelah kiri ada pagar ini ya, ini BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Ini juga kantor baru ya, dulu belum ada, sekarang ada. Kemudian ada dealer besar ini Honda Nusantara Samarinda ya. Dulu Honda itu dikuasai oleh Semoga Jaya, ada namanya CV Semoga Jaya. Tapi entah kenapa bisnisnya Honda Semoga Jaya sekarang digantikan oleh yang lain ya. Beliau bukan lagi main dealer utama di Samarinda. Ini sebelah kanan, dulu boleh ke kanan ya teman-teman. Nah, ini ada ditutup sudah. Ini Jalan Pramuka. Nah, bagi para mantan mahasiswa Unmul yang pernah ngekos di Pramuka pasti punya nostalgia ya. Pasti punya kenangan tersendiri selama tinggal di Pramuka ya. Ada Pondok Indah ya, apa ya? Papoba, Pondok Bahagia ya, Kos Poba, ada Pondok
Pondok Indah, lupa saya ya. Yang pernah ngekos di kawasan Pramuka pasti tahu deh nama-nama kos-kosan yang ada di daerah Jalan Pramuka tadi ya. Oke, kita terus masih di Jalan M Yamin teman-teman. Ini ada kantor pos tadi, kemudian ada sebelah kanan ini, kalau kita putar balik ke kanan ini ada Jalan TVRI ya. Jadi ada stasiun TVRI, Televisi Republik Indonesia, itu ada di kawasan ini ya. Ada studionya besar, ada menaranya. Ini Jalan TVRI, itu Jalan Eri Suparjan. Kemudian ini ada dealer ya, beberapa dealer besar ada di sini termasuk Samsat ya. Sistem administrasi manunggal satu atap, pembayaran pajak kendaraan itu ada di sini. Kantor besar Samsat ada di sini teman-teman. Ada kantor bersama Samsat, kemudian ada dealer Ford, ada dealer Chery, ada dealer Toyota. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ada banyak dealer ya. Nah di sebelah kanan ini teman-teman ada bekas peninggalan PON 2008, yaitu Stadion Sempaja, Stadion Madia Sempaja. Jadi kalau ke kanan ini ada Stadion Sempaja, dan di Stadion Sempaja ini kalau minggu selalu rame ya, karena banyak orang olahraga ya. Namanya sekarang Gelora Kadri Uning ya teman-teman, Gelora Kadri Uning. Kemudian tadi ada barusan rumah sakit daerah Haji Muhammad Salahuddin II. Ini juga rumah sakit baru yang ada di daerah Sempaja ini. Ada rumah sakit baru ya teman-teman, Haji Muhammad Salahuddin II. Dan akhirnya kita sampai di Simpang 4 ini. Ini adalah Simpang 4 di Sempaja ya. Kita Simpang 4 Sempaja. Kalau kita ke kiri ini ke Jalan Abdul Wahab Sarani. Kalau ke kanan kita ke Jalan Panglima M. Nur. PM Nur yang merupakan salah satu nama pahlawan nasional ya, Panglima M. Nur dari Kalimantan Selatan ya. Ini nama pahlawan juga dari Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan. Nah di sebelah kanan ini ada banyak sekali tempat-tempat makan ya. Ini ada domba panggang, tongseng sapi, sambal gami. Waduh, keren ini. Ini bulan puasa lagi kok malah ngomongin makanan ya, kacau juga ini. Jadi ini adalah daerah Sempaja juga sama. Kalau lagi musim banjir, dulu ini banjirnya parah banget teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai diatasi juga oleh pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Pemprov Kaltim untuk memperbesar ya saluran air yang ada di kawasan ini. Jadi udah dibesarin ya, udah dibesarin, gorong-gorongnya diperbesar, parit-paritnya diperbesar. Dulu saking banjirnya parah di sini, waduh kalau sudah banjir ngeri ya. Bahkan rasa-rasanya pernah istri saya lewat sini karena jemput anak sekolah. Anak saya sekolahnya di kawasan Sempaja. Pas pulang plat nomornya udah nggak ada, udah lepas ya. Terseret air banjir ya. Plat nomornya sampai lepas. Pantesan waktu anak saya dijemput katanya kok nggak datang-datang, nggak masuk-masuk mobil. Rupanya anak saya bingung karena mobilnya nggak pakai plat nomor lagi. Jadi dikiranya mobilnya belum datang, padahal mobilnya sudah ada, tapi dikiranya mobil orang gitu ya. Hanya gara-gara plat nomornya lepas. Istri saya juga bingung nih, anak udah naik mobil gitu ya, nggak taunya plat nomornya udah nggak ada lagi. Ya itu kalau musim banjir ya. Oke, kita lanjut perjalanan ke arah Jalan Wahid Hasyim ya teman-teman. Ya ini namanya Jalan Wahid Hasyim. Jalan Wahid Hasyim, biasanya orang nyebut daerah sini nih Jalan Sempaja, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, ini di Wahid Hasyim. Nah di sini di Wahid Hasyim sini salah satu tempat yang besar, tempat yang cukup terkenal di sini adalah rutan ya. Ada rumah tahanan di sini, Rutan Sempaja. Ya. Kemudian di sini banyak lagi orang jualan ya. Karena di daerah Sempaja ini, terutama daerah Wahid Hasyim ini termasuk daerah yang ya boleh dikata nggak pernah tidur juga ya. Hampir 24 jam juga ya. Selalu ada yang buka ya, warung daeng ya.
warung, ya istilahnya warung daeng ya, kalau di Jawa warung Madura ya, ini sini warung daeng. Dan ini adalah sore hari menjelang berbuka puasa, banyak sekali orang jual makanan. Oke, di sebelah kiri teman-teman ada Universitas Kehidupan ya. Mereka nyebut dirinya sebagai Life University ya, Universitas Kehidupan ya, rumah tahanan ya. Harapannya ketika berada di dalam sana bisa memperbaiki diri jauh lebih baik gitu ya. Karena faktanya apa yang ada di dalam sana belum tentu tidak lebih baik daripada yang ada yang di luar. Mau ngomong apa coba ya? Mau sok-sokan, nggak usah ceramah ya. Oke, di sebelah kanan ini ada gang ya teman-teman, ini di Gang Ahim. Biasanya jadi salah satu jalan pintas ya kalau mau keluar dari Prakna lampu merah. Lebih baik ke Gang Ahim ini kalau mau ke PM Nur tadi ya teman-teman. Dan di situ ada sekolah SD Muhammadiyah 4. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi. Anak saya sempat sekolah di situ di SD Muhammadiyah 4 di Sempaja. Makanya sering lewat sini ya. Lewat Jalan Ahim. Nah, itu tembus langsung di Jalan PM Nur, teman-teman. Oke, kita lanjut ini di kawasan Sempaja. Di sini banyak sekali pusat ekonomi ya, selain orang jual makanan, kemudian barang-barang kebutuhan pokok ya. Kemudian ada banyak sekali ruko-ruko di sini ya. Termasuk bengkel, ada Yugo Market. Yugo Market ini tempat barang-barang yang aneh-aneh, unik-unik lah ya. Ya, makanan-makanan dari Jepang, Korea pun ada di situ. Ya. Kemudian ini ada perumahan juga ya, ini perumahan Sempaja Lestari kalau saya. Iya, Sempaja Indah apa? Saya lupa kok ya. Kok ada nama pelangnya ya? Aduh. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Sempaja Indah atau Sempaja Lestari ya tadi ya. Itu ada perumahan Sempaja juga ya. Kemudian di sebelah kiri nanti ada perumahan Kayu Manis. Nah, itu ada Kayu Manis ya. Kalau itu saya ingat banget karena ada keluarga yang tinggal di situ ya, di perumahan Kayu Manis. Ini lagi-lagi kita agak tersendat ya. Jalanan penuh banget ini sore hari menjelang buka puasa, udah jam 3. Dan yang bikin penuh itu apalagi kalau bukan di Simpang 3 Bengkuring. Jadi nanti kita akan lewat Jalan Padat Karya ya, Jalan Bengkuring. Karena tidak ada traffic light ya, tidak ada lampu merahnya. Jadi itu diralat ya. Bukan karena Simpang 3, karena SPBU teman-teman. Astagfirullahaladzim, ampun ya, ampun salah. Jadi antrinya ini karena mobil-mobil ini antri SPBU. Nah, ini dia SPBU-nya. Antri Pertalite. Kenapa antri Pertalite? Karena kayaknya orang trauma ya beli Pertamax ya. Tahu sendiri kan kenapa ya. Karena kemarin ada kasus Pertamax dioplos Pertamax dioplos gitu. Diobok-obok bang itu lagunya. Aduh, salah lagi ya. Dan di Kalimantan ini teman-teman, ampun maaf ya, nggak ada SPBU swasta, nggak ada Shell ya, nggak ada Petronas, nggak ada Vivo, apa itu ya, nama-nama SPBU yang dari luar, dari swasta maksudnya, itu nggak ada. Jadi adanya hanya Pertamina, jadi nggak ada pilihan lain ya, makanya antri. Jadi kadang-kadang aneh ya, Kalimantan penghasil minyak ya, tapi antri, Masya Allah ya. Oke, kita sampai Simpang 3 Bengkuring teman-teman. Kita ke kanan ya, kalau terus kita ke arah Batu Besaung, kemudian kalau ke kiri lurus, kemudian ke kiri itu ada jalan HM Ardan yang tembus ke Tenggarong ya. Itu jalan ring road juga ya. Nah, ini sesuai request saya harus ke Sempaja. Kita ngabuburit ke kawasan Sempaja, ini Jalan Padat Karya namanya teman-teman. Jalan Padat Karya Bengkuring. Nanti kita akan muter sedikit ya di Bengkuring, baru kita selesaikan videonya ya. Oke, kita berada di Jalan Padat Karya. Ini juga dulu daerah yang ya tidak terawat ya. Ini sebelah kanan ini ada ruko yang
miring ya. Rukonya tinggi tapi miring gitu. Kalau orang yang tinggal di Bengkuring pasti tahu tuh, ada ruko yang entah karena tanahnya ambles miring tapi masih dipakai ya. Dan ini ada ke kiri, ada jalan ke menara, ini ada banyak ruko-ruko. Oh ya, tadi di jalan ke kiri itu ada namanya Yayasan Karisma Pertiwi. Itu ada yayasan yang luar biasa ya, banyak membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perceraian, anak-anak korban istilahnya yang perselingkuhan gitu ya. Jadi banyak bayi-bayi yang lahir tanpa orang tua itu ditampung di yayasan itu ya. Luar biasa itu. Pengelolanya Ibu Utari ya, Bu Sri Utari. Beliau sangat luar biasa itu. Banyak sekali yang bayi-bayi hasil dari korban pemerkosaan, korban pelecehan itu, bayi-bayi itu kemudian ditampung di yayasan tersebut ya teman-teman. Oke, lanjut ke jalanan ini, kita masih di Jalan Padat Karya di kawasan Sempaja ini. Ada banyak sekali yang berjualan di kawasan ini ya. Bahkan ada Mr. DIY ya. Mr. DIY pun ada di sini. Kita sebentar lagi kita akan sampai di perumahan Bengkuring, tapi kita lurus dulu ya teman-teman. Kita akan lurus dulu, baru nanti kita ke perumahan Bengkuring. Oke. Ini ada perumahan juga ya. Di sebelah kanan ini ada perumahan. Ini lupa saya nama perumahannya apa ya. Perumahan Sempaja yang di atas ini Artas apa ya? Iya bukan. Aduh, saya lupa nih. Bantu dong teman-teman yang tahu perumahannya. Nah, ini perumahan Bengkuring ya teman-teman. Nah, ini sebelah kanan perumahan Bengkuring. Nanti kita ke arah Bengkuring ya. Nanti kita ke sana ya. Kita ke arah ke sana nanti sedikit. Kita ke arah terus dulu. Sesuai request ya. Saya diminta, kalau nggak salah sampai di mana kemarin mintanya ya. Oke, nggak masalah ya. Mohon maaf kalau nggak sesuai harapan ya teman-teman. Yang jelas kita sudah ikutin nih. Kita udah sampai Sempaja ya, udah sampai di daerah perumahan Bengkuring. Ini ada Gang Haji Barus. Nah, ini ada SLB Pembina ya. Ini ada SLB Pembina. Kemudian ada apa lagi nih? Oh ya, di sini kalau nggak salah ada SMK Medika apa ya kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, kita lihat dulu ya. Ini Gang Pangeran. Gang Pangeran. Kita terus dulu. Waduh, ada bakso urat. Waduh, ini bahaya nih. Kita sudah mau buka puasa yang dilihat bakso ya. Tahu aja kita suka bakso gitu ya. Aduh, ada yang mau ngajakin makan bakso nggak nih? Atau ada yang mau makan bakso bareng? Nah, kapan-kapan ya. Ini sebelah kiri ada Pondok Pesantren Salafi Hidayatullah Islamiyah. Pondok Pesantren Salafiyah Islamiyah. Ya, Hidayatullah ya, Hidayatullah. Oke, kita terus ya. Ini di daerah Sempaja, lurus ya. Sambil ngabuburit ya, sambil jalan-jalan sore. Oh ya, ini SMK Medika Samarinda teman-teman. Di sebelah kanan ini ada SMK Medika Samarinda. Ini masih ada banyak lahan kosong sebelah kiri ya. Ini nggak tahu punya siapa ya. Ini tanah siapa saya nggak tahu dia. Nggak berani ngeklaim tanah saya ya. Enggak lah, bukan ya. Oke, itu ada belum dimanfaatkan ya. Ini lebar banget jadi tanahnya. Kita lanjut terus ya. Ini kalau terus ya teman-teman, ada tempat wisata keluarga ya, yaitu Rumah Ulin Arya. Jadi ada Rumah Ulin Arya di kawasan Sempaja ujung ini ya teman-teman. Oke, ini sebelah kanan ada Jalan Wanyi. Kalau nggak salah ya, Jalan Wanyi kalau nggak salah ya. Itu tembus juga ke perumahan Bengkuring tadi, ada tembusannya. Kita terus atau bisa kita lewat ke Betapus ya. Kita
ngubah rute kali ya. Kok jadi ngubah rute, kan janjinya kita ke Sempaja Bengkuring bang, janganlah pindah rute. Ya sudahlah, nggak usah pindah rute ya, karena memang ini nanti di sebelah kanan itu ada ke arah kawasan Betapus ya, ke kawasan sawah-sawah. Unik sih tempatnya ya, ke kafe Betapus ya, ke arah Betapus. Nah, kita terus aja ya dulu. Ya, Samarinda itu sudah mulai berkembang ya teman-teman. Di kawasan ini dulu sepi banget. Bahkan ini dulu jalan setapak ya. Jalanan yang ya kalau kesini takut ada begal, ada rampok gitu ya. Daerah yang serem gitu. Belum lagi ada kuburan ya. Aduh, menakutkan ya, ada kuburan dan sebagainya. Jadi serem lah pokoknya ya. Tapi sekarang seiring waktu teman-teman bisa lihat kondisi jalanan di Sempaja ini udah bagus ya, udah sangat mulus ya. Ini mulus banget ini, udah dicor ya, udah cor-coran. Kemudian ini ada, ini apa ini ya? Oh ini ada, oh masjid, kirain sekolah tadi ya. Bangunannya kayak bangunan sekolah ya. Ada warung hoki, ayam lalap, ada Indomaret udah sampai sini ya. Biasa kalau ada Indomaret ada Alfamaret ya. Ini kok tumben Indomaretnya sendirian ya. Ada SD di sini, SD Negeri 004 Sempaja Utara. Dan ini kalau lurus teman-teman ada Jalan Air Terjun Pinang Seribu. Nah itu bisa dilihat ya. Ada plang Jalan Air Terjun Pinang Seribu. Nah saya nggak tahu sih air terjunnya kayak gimana. Ya, beneran saya kurang tahu karena belum pernah tuh ke air terjun itu. Mungkin teman-teman di channel ini ada yang pernah ke air terjun Pinang Seribu, boleh cerita nggak, boleh komen nggak ya, masih ada ke air terjunnya, atau ada warga Sempaja yang nonton, adakah air terjunnya masih, apakah bagus apa enggak, boleh ditulis di kolom komen ya, biar kita tahu. Nanti kapan-kapan bisa ke sana deh, kita telusuri air terjun Pinang Seribu ya teman-teman, kita telusuri. Oke, ini daerah Pinang Seribu. Dan konon katanya ya, saya kurang paham banget. Kalau nggak salah dulu sini ada lokalisasi deh. Lokalisasi Pinang Seribu, katanya begitu. Ini bukan sok-sok pura-pura nggak tahu ya, benar saya nggak tahu nih. Mungkin ada yang pernah tahu. Takut komentar bang, nanti kalau pernah tahu dikiranya pernah ke sana gitu ya. Waduh, serba salah juga ya. Kita mau nanya, ya udahlah, kalau ada yang mau jawab silakan, nggak jawab ya nggak apa-apa ya. Oke, ini ada kuburan. Nah ini yang ke kanan teman-teman, lurus ya. Ini lurus ke kanan itu ke arah Betapus ya, ke arah Betapus, ke arah bendungan ya, ke arah Bendungan Lempake itu tembus ya. Itu jalanan tembus ke Lempake. Jalanannya juga udah bagus ya, jalannya udah bagus banget. Udah kayak gini, udah cor-coran juga. Terus kalau sore itu rame karena daerah-daerah sawah ya, daerah persawahan gitu teman-teman. Pemandangannya sawah di kiri kanan jalan. Nah kita terus ya ke arah sini, ke arah Sempaja sini, untuk mengetahui situasi dan kondisi jalanan di tempat ini bang. Iya dong, karena tujuannya memang itu. Ini masih banyak yang sepi teman-teman ya. Ini ada gardu listrik PLN, ada tanah yang masih kosong. Ayo yang butuh tanah silahkan di daerah sini, tapi nggak tahu dijual apa enggak. Ini main tawarin tanah aja, tanah orang mau dijual gitu ya. Ya mana tahu ya kan, dijual kan kita nggak ngerti ya. Ada tanah disewakan, ada dijual ruko, ada kok dijual nih, ada dikontrakan. Oh ada ternyata, banyak kok dijual dikontrakan ya di tempat ini. Ini di Gang Merpati. Oke, kita sampai mana ini ya? Terus aja dulu ya, sampai di ujung ya, sampai di Simpang 3 ya, Simpang 3. Oke deh. Kita lanjut terus perjalanan kita, teman-teman, di menyusuri Jalan Sempaja ini, biar yang pernah tinggal di Sempaja atau warga Sempaja juga bisa, warga Sempaja yang sudah di luar maksudnya, bisa ngeliat perubahan pembangunan yang ada di kawasan Sempaja ini teman-teman. Oh iya, ada galian ya. Galian C. Oke.
pelan kita turun. Wah, keren ya jalannya, naik turun. Inilah ciri khas di Kalimantan ini, teman-teman ya. Ciri khasnya naik turun, kiri kanan, belok-belok ya. Oke. Kiri, belok kanan ya. Maju terus. Dan ini akhirnya kita sampai di lapas. Nah, ini ada yang minta lapas narkoba ya. Ini lembaga pemasyarakatan narkoba, lapas narkoba. Ini ada lapas narkoba di Sempaja Utara. Oke ya. Bagi yang request tentang lapas narkoba, udah nih, udah lunas ya. Udah lunas permintaannya, sudah dipenuhi. Kita udah sampai, lihat kondisi jalanan sampai di lapas narkoba ini, teman-teman ya. Dan nanti videonya kita cukupkan sampai di sini, baru nanti kita lanjut lagi ke arah perumahan Bengkuring gitu ya. Oke ya, ini udah lumayan loh, udah panjang banget ini videonya, udah hampir 35 menit ya, udah lama banget. Demikian video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang punya request lagi video di jalan mana di kawasan Samarinda, silahkan tuliskan di kolom komentar, disertai alasannya dong, alasannya kenapa mau di video ini daerah situ ya, alasannya apa ya, supaya kita bisa penuhi requestnya ya. Alasannya ada mantan di situ bang, waduh bahaya itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita akhirnya sampai di Sempaja ujung di Simpang 3 ini. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.